Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kembangkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, dan di dalam roh, serta di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Di subuh yang indah ini, kajian kami berjudul Sanad Nur Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah sanad itu? Sanad itu adalah asal muasal, yaitu pondasi dasar siapa sejatinya sanad itu sendiri. Bila tak tercipta Nur Muhammad, maka tak akan terciptalah alam semesta ini. Jadi bila tak ada Nur Muhammad, maka tak akan ada segala sesuatu. Jadi tentang babakan Nur Muhammad ini selama ini buram, selama ini gelap, tak bisa dipahami oleh seorang pun di dunia ini. Maka dari itu kita mudahkan penjabaran tentang Nur Muhammad agar kita tidak kesulitan untuk menuju sanad dari Nur Muhammad itu sendiri. Jadi bila kita hanya berdasarkan Muhammad atau Nabi Muhammad secara ragawi yang ada di Mekah atau yang ada di Madinah sana, maka seluruh apa yang kita lakukan, seluruh ibadah yang kita lakukan, semuanya takkan pernah kembali kepada sanadnya, yakni semuanya takkan pernah kembali kepada Allah bila kita hanya mengenal sosok Nabi Muhammad secara jasadiah saja. Selama ini kita hanya mendewa-dewakan, memulia-muliakan sosok
Muhammad yang di Mekah atau yang di Madinah sana saja. Kita lupa siapa hakikat sanad urip yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad. Bila kita tertipu, bila kita terpaku hanya pada zahiriyah Kanjeng Nabi Muhammad, hanya pada sosok Nabi Muhammad yang telah wafat, maka semuanya tak akan pernah sambung ke sanadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Tidak diutus aku hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi hati Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah sempurna dan mengajak seluruh manusia untuk menyempurnakan akhlak-akhlaknya seperti akhlaknya Nabi yang selalu dan selalu kembali kepada sanadnya. Siapa dia? Sanadnya adalah uripe Allah, hidup yang menghidupi sosok badaniah Kanjeng Nabi sendiri. Ketika Nabi Muhammad bersama sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabatku, jangan pernah kau mendewa-dewakan aku. Jangan pernah kau memulia-muliakan aku. Dewakanlah, muliakanlah Tuhanku dan Tuhanmu." Makna yang sebenar-benarnya adalah dewakanlah, muliakanlah hidup yang menghidupi aku dan hidup yang menghidupi kamu. Itulah hakikat sanad tempat kembali seluruh manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bila kita selalu memulia-muliakan jasad yang wafat, jasad yang fana, secara logikanya begini. Di dalam Islam, untuk masuk ke dalam agama Islam itu kan ada syahadat. Syahadat Allah dan syahadat Rasul. Yakni menyaksikan Allah dan yang menyaksikan Rasul. Akan tetapi bila kita terpaku condong hanya kepada Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad secara jasadiah, semuanya batal. Seluruh manusia akan batal syahadatnya. Kenapa kok batal? Karena syahadatnya syahadat palsu. Syahadatnya syahadat bohong. Syahadatnya syahadat dusta. Kenapa? Karena selama ini hanya bersyahadat secara fiktif saja. Bersyahadat secara angen-angen saja. Bersyahadat secara bayang-bayang wae. Kenapa? Karena kita lebih bersyahadat, karena kita lebih beriman kepada hidup kita sendiri, dan kita lebih bersyahadat dan lebih beriman kepada badan-badan kita sendiri selama ini. Tanpa kita menyaksikan Allah dan tanpa kita menyaksikan Muhammad Rasulullah, semuanya serba gambar-gambar saja. Semuanya serba ilusi, imajinasi, halusinasi manusianya saja. Yang ternyata iman kita di dalam hati kita hanyalah kepada hidup kita sendiri dan badan kita sendiri. Tanpa kita bisa menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah. Secara logikanya kan begitu. Selama ini
kita membanggakan syahadat-syahadat kita yang hanya perkataan-perkataan dusta saja. Karena di dalam hati kita, keyakinan hati kita, iman hati kita hanyalah percaya kepada hidup kita sendiri yang kita akui sebagai hidup kita. Kita hanyalah beriman kepada badan-badan kita sendiri yang kita akui sebagai badan kita. Selama ini ternyata syahadat kita kepada iblis yang sombong, kepada iblis yang congkak kepada perintah-perintah Tuhannya. Subhanallah. Inilah logikanya bila kita berislam hanya secara syariat saja. Inilah bukti yang sangat amat nyata bila kita hanyalah berislam secara badan-badan saja. Semuanya akan mengarah menyembah diri manusianya sendiri. Otomatis hidup, otomatis badan, otomatis antara hidup dan badan, yakni seluruh aktivitas-aktivitas di dalam kehidupan kita ini, sholat kita, ibadah kita, puasa kita, kerja kita, zikiran kita, sholawatan kita, duha kita, tahajud kita, baca Al-Quran kita, menghafal Al-Quran kita, semuanya di dalam kegiatan kehidupan ini, semuanya tersesat ke dalam hawa nafsu dewe-dewe. Kenapa? Karena kita selama ini belum masuk Islam. Kenapa? Karena selama ini kita masih kufur, kita masih kafir, kita masih terhalang, terhijab dari Allah dan Muhammad Rasulullah. Termasuk saya sendiri selama ini terhijab, kufur, kafir, syirik. Di dalam hati kita selama ini hanya kita menyerupai Allah yang wujud hidup dan badan kita. Yang hidup adalah hidup dan badan kita. Yang berkuasa adalah hidup dan badan kita. Yang melakukan ibadah, hidup dan badan kita. Yang melakukan sholat, hidup dan badan kita. Yang melakukan puasa, hidup dan badan kita. Seolah-olah semua pergerakan apa yang kita lakukan, semuanya hak milik kita. Kita yang menghak miliki semua itu, maka batallah di dalam dada kita, la haula wala quwata illa billah. Maka batallah di dada kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, sudah batal. Kenapa? Karena kita akui sebagai milik kita. Hati-hati yang begini inilah hati yang jahiliyah. Hati yang bodoh. Hati yang sombong. Hati yang congkak, termasuk diri saya sendiri. Maka dari itu diutuslah Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlaknya hati yang selama ini selalu menjahili Tuhannya. Hidup sudah dijahili. Hidup Tuhan, uripe Allah diakui sebagai hidup manusianya, urip manusianya. Menjahili badan-badan ciptaan Allah, dijahili sebagai badan manusianya, padahal badan milik Allah. Menjahili seluruh ibadah-ibadah yang dikerjakannya menjadi miliknya, padahal milik Allah.
menjahili solat-solatnya, menjahili ibadahnya, menjahili puasanya, menjahili sedekahnya, menjahili ngajinya, menjahili zikirannya, menjahili semuanya di dalam kehidupan ini yang hanya milik Allah, dijahili sebagai milik manusianya. Apakah itu dikatakan selamat atau Islam? Apakah itu dikatakan pasrah kepada Tuhan? Sementara di dalam hati kita tidak rela, tidak ridho, kita pasrahkan seluruh kehidupan dan badan ini, bahkan seluruh ilmu, seluruh amal, seluruh kekayaan kita tidak berani kita pasrahkan kepada Allah. Kenapa? Karena kita selama ini yang jadi Allah. Karena kita selama ini telah menyerupai Allah. Karena kita tidak mengenal sanad Nur Muhammad. Sanad dari mana kita berasal. Sanad dari mana kita tercipta, dan sanad dari mana kita dijadikan. Itulah didatangkannya utusan Allah, yakni bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, guna untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kita yang bejat ini, yang sesungguhnya kita selama ini menjadi rasul-rasulnya hawa nafsu kita sendiri, menjadi rasul-rasulnya iblis dan setan di dalam dada kita sendiri, agar disempurnakan, agar dididik oleh Kanjeng Nabi Muhammad lewat Al-Quran, supaya manusia sama seperti Muhammad Rasulullah, yakni menjadi utusan Allah daripada menjadi utusan setan, menjadi Rasul Allah daripada menjadi Rasulnya setan, menjadi pesuruh Allah daripada menjadi pesuruh setan. Maka dari itu dididiklah kita oleh Kanjeng Nabi Muhammad lewat syariat yang mana boleh engkau lakukan syariat apa saja, yang terpenting innamal a'malu binniyah. Yang terpenting engkau niatkan di dalam dadamu, engkau pulangkan di dalam dadamu kepada ilahi Rabbi, kepada lillahi ta'ala. Semua itu bukan milikmu, akan tetapi miliknya Allah. Itulah sanad-sanad para nabi, itulah sanad-sanad para rasul, dan itulah sanad-sanad seluruh manusia. Apapun agamanya, apapun golongannya, apapun madhab-madhabnya, apapun aliran-alirannya, semuanya ending sanadnya kepada uripe Allah. Berhubung manusianya yang jadi Tuhan, maka takkan pernah bisa pulang kepada sanadnya. Akan tetapi sanadnya terbentar-bentur kepada sanad-sanad makhluk yang binasa. Sanad-sanad makhluk yang tidak bisa apa-apa. Sanad dari bin ini, bin itu, bin ini, semuanya serba fana, serba rusak. Sanad yang rusak. Kita hanya bersanadkan kepada sosok-sosok saja. Apalagi kita sendiri selama ini bersanadkan kepada iblis dan setan. Hati selalu congkak, hati selalu bangga, hati selalu sombong kepada Tuhannya. Kenapa? Karena kita tidak bertuhan selama ini di dalam dada kita. Inilah bukti-bukti yang sangat amat nyata bila Islam hanya bohongan, bila Islam hanya syahadat-syahadat yang palsu, bila Islam hanya syahadat-syahadat, hanya angan-angan ucapan saja, maka kita takkan pernah akan bertemu dengan sanad pada sanadnya para nabi dan sanadnya para rasul, bahkan sanadnya Muhammad Rasulullah, yakni uripe
Allah, yakni la ilaha illallah. Apa bukti sanadnya Nabi Muhammad adalah uripe Allah? Muhammad, bukan kamu yang lempar itu, tapi akulah yang lempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah itu, akulah yang memanah. Inilah bukti sanadnya Rasulullah, yang mana bukan Rasulullah, bukan Nabi Muhammadnya yang jadi Tuhan di dalam hatinya, akan tetapi Allah lah, akan tetapi uripe Allah lah yang menjadi tumpuan sanad kembali hamba-hambanya. Jadi salah bila kita bersyahadat hanya kalam-kalam hawa nafsu saja. Jadi salah bila kita syahadat hanya syahadat dusta. Dustanya iblis dan setan yang telah menguasai di dada kita selama ini. Ujung-ujungnya kita hanya menjadi budak-budaknya iblis, menjadi rasul-rasulnya iblis, menjadi utusan-utusannya iblis, menjadi pesuruh-pesuruh iblis yang selalu menjauh dan menjauh dari Tuhannya. Akhirnya diaku-akuilah kehidupan dan badan ini, diaku-akuilah seluruh apapun yang aktivitaskan, dikuasainya menjadi milik kita, bukan milik Allah. Bila diterapkan di dalam dada kita, iman kita selama ini jauh kebalikan dari Rasulullah. Kenapa? Karena kita selama ini hanya mendewa-dewakan, hanya memulia-muliakan jasad yang mati, jasad yang rusak. Akan tetapi kita tidak memulia-muliakan, tidak mendewa-dewakan siapa hidup yang ada pada para nabi, siapa hidup yang ada pada para rasul, siapa yang hidup pada seluruh manusia. Itu yang kita tidak pertuhankan selama ini. Kenapa? Karena kita yang jadi Tuhan. Apa bedanya kita dengan orang jahiliyah? Apa bedanya kita dengan Fir'aun? Jadi jangan kau anggap ilmu-ilmumu, jangan kau anggap amal-amalmu. Jika dirimu masih jadi Fir'aun, jika dirimu masih jadi setan, buat apa itu semua engkau kita bangga-banggakan untuk ditunjuk-tunjukkan kepada setan juga, untuk ditunjuk-tunjukkan kepada manusia juga. Maka dari itu innamal a'malu binniyah, supaya kita tidak jadi Tuhan lagi dan supaya semua kembali kepada lillah. Itulah ajaran para nabi dan itulah ajaran para rasul. Ajaran Nabi Muhammad dulu ya begini, babagan hati murninya, hati sucinya, hati. Berhubung yang mendengar, berhubung yang memahami babagan hawa nafsunya yang dipertuhankan, maka jadilah hukum-hukum syariat saja, nyembah ngabdi marang syariat-syariate hawa nafsune dewe-dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua kejadian itu, itulah yang dikatakan Nur Muhammad. Jadi sanadnya Nur Muhammad adalah uripe Allah. Mari kita buktikan setelah latihan hening ini. Marilah kita latihan dulu menghening-heningkan cipta-cipta diri manusia kita, menghening-heningkan uripe hawa nafsu menjadi uripe Allah, mensunyi-sunyikan di dalam dada kita supaya kita bisa kembali sempurna
seperti sedia kala, asalnya tidak ada, asalnya gaib, kembali kepada ketiadaan, kembali kepada keadaman, kembali kepada kegaiban. Akhirnya ketika kita gaib, akhirnya ketika kita tidak ada, ketika kita ada, maka Allah lah yang mentuhani seluruh manusia. Mengheningkan cipta, mulai, silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta, selesai. Jadi bagaimanakah mungkin kita bisa bertemu dengan Nur Muhammad bila Muhammadnya saja salah di dalam mencontoh badaniahnya saja, tidak mencontoh hatinya Kanjeng Nabi Muhammad. Apa guna kita mencontoh syariat-syariat Nabi Muhammad seperti sholat, seperti zakat, puasa, haji, seperti baca Al-Quran dan sebagainya, akan tetapi hati kita masih syirik, hati kita masih kafir, hati kita masih mensekutukan Allah dengan diri kita, masih menyerupai Allah. Buat apa kita mencontoh raga bila jiwa kita mati, bila jiwa kita rusak di dalam jahanam, terbakar di dalam hawa nafsu kita sendiri? Ya, kita harus segera mungkin mentas dari neraka menuju surga agar bisa bersahadat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ya, harus masuk surga dulu. Bila tidak bisa masuk surga, bagaimana mungkin bisa ketemu Allah? Jadi besok, pengajian besok akan dijelaskan alam-alam yang menghijab manusia dari alam kehidupan ini sampai alam kematian, sampai alam kubur, sampai siksa kubur, sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan, sampai yaumil hisab, sampai alam barzah, sampai wasiratul mustaqim, sampai neraka dan surga, dan terakhir ketemu Allah. Berarti di seluruh perjalanan itu kan tidak ada Allah. Kapan itu? Ya sekarang ini. Ketika hati kita hanya mempertuhankan diri kita sendiri. Maka dari itu syahadat. Maka dari itu masuk Islam itu wajib masuk surga dulu untuk ketemu Allah. Jadi inilah jalan singkat, jalan ringkasnya, jalan tolnya, jalan cepatnya hamba ketemu Tuhannya. Tidak seperti apa yang dibayang-bayangkan hawa nafsu. Tidak seperti yang disesat-sesatkan oleh iblis dan setan supaya kita tambah dan tambah jauh dari Tuhan. Yang katanya ketemu Tuhan itu besok di dalam surga. Kelamaan, bro. Karena surganya setan dengan surganya Allah beda. Surganya setan nanti, yang mana di dalamnya penuh dengan hawa nafsu, kecintaan, kesukaan, dan kesenangan hawa nafsu. Akan tetapi surga Allah sudah tak ada hawa nafsu lagi. Sudah tak ada hal-hal yang digambar-gambarkan oleh manusia. Karena neraka dan surga tidak akan pernah bisa dibayang-bayangkan oleh manusia kecuali Allah sendiri.
Besok kita bahas tentang itu. Selanjutnya di bulan Rajabiah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk bisa bersyahadat kepada Allah dan Rasulullah, ati Allahu wa ati'ur Rasul. Jadi jangan ikut-ikut jasad yang sudah wafat. Ya, semuanya akan kesasar. Yang didewa-dewakan jasad yang wafat. Aku ini, kata Kanjeng Nabi Muhammad, aku ini hanya manusia biasa seperti kamu. Yang membedakan, aku hanya diperintah oleh Allah untuk menyeru, menyampaikan agama Allah. Jasadnya ya sama. Asal dari tanah, ya kembali ke tanah. Jadi bila kita mengikuti ajaran Nabi, yakni mendewakan, memuliakan Tuhan yang mentuhani Nabi Muhammad, hidup yang menghidupi Nabi Muhammad, maka itulah jalan pulangnya seluruh manusia. Selagi manusianya masih mengakui bahwa hidup ini hidup manusianya, agama apapun, nama Tuhan apapun takkan pernah bisa menolong hawa nafsunya sendiri. Karena kita selama ini beragama dan bertuhankan awake dewe, yakni mempertuhankan, yakni menjadikan iblis dan setan sebagai pemimpin hati kita selama ini. Jauh dan jauh dari ajaran para nabi dan para rasul. Karena kita selama ini mendewa-dewakan, memulia-muliakan makhluk, tanpa kita mendewakan, tanpa kita memuliakan hidup siapa yang ada di makhluk itu. Hidup siapa yang ada pada Muhammad Rasulullah itu. Hidup siapa yang ada pada para rasul dan ada pada para nabi itu. Itu yang luput kita dewakan. Itu yang luput kita sembah selama ini. Itu yang luput untuk jalan kita kembali pulang selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk mengetahui Nur Muhammad itu, hanyalah kita wajib masuk surga dulu. Wajib masuk surga dulu. Wajib masuk surga dulu. Agar apa? Agar bisa menyaksikan ati Allah wa ati'ur Rasul. Jika kita sudah bertemu Allah, maka kita akan bisa bertemu Rasul Allah. Itulah hakikat syahadatnya para nabi, itulah hakikat syahadatnya para rasul, dan itulah hakikat syahadatnya Muhammad Rasulullah. Jadi kita wajib mencontoh iman hatinya Kanjeng Nabi Muhammad, bukan nyontoh casing-casingnya. Kalau nyontoh casingnya salah semua, karena tidak sama. Semua manusia tidak sama peran-peran casingnya. Dewe. Zamannya juga dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apa sih, saya buka sedikit tentang Nur Muhammad. Karena untuk mengkaji Nur Muhammad ini harus masuk surga dulu. Biar faham, biar ngeh, biar masuk di dalam dada. Jadi dilanjutkan besok untuk masuk surga itu bagaimana caranya. Jadi saya beri bocoran sedikit apa yang dikatakan Nur Muhammad itu. Coba kita hayati di dalam hati kita. Bila tak ada uripe Allah, apakah kita bisa menyaksikan diri kita? Bila tak ada uripe Allah, apakah kita bisa menyaksikan alam semesta ini? Jadi penyaksian kita terhadap alam semesta inilah yang dimaksud Nur Muhammad.
inilah yang dimaksud ayat-ayat Allah. Jadi jangan bayang-bayangkan Nur Muhammad itu yang macam-macam, biar tidak salah jalan. Nur Muhammad ini adalah seluruh alam semesta yang terlihat, yang terwujud, yang terdengar, yang terasa bagi kita semua. Inilah yang dimaksud Nur Muhammad itu. Seluruh kejadian-kejadian alam semesta inilah Nur Muhammad. Berarti bila tidak ada sanadnya, berarti kalau tidak ada uripe Allah, apakah kita bisa menyaksikan Nur Muhammad alam semesta ini? Jadi sebenarnya syahadat itu menyaksikan apa? Yang menyaksikan ati Allah wa ati'ur Rasul. Menyadari bahwa kita ini hanyalah makhluk. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok kita teruskan kajiannya babakan Nur Muhammad ini, yang tentunya sebelum kita mengaplikasikan Nur Muhammad ini, kita ya wajib masuk surga dulu, yakni berislam. Kafah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam agama yang pasrah, memasrahkan semua apapun yang Anda miliki. Semuanya, harta, tahta, jabatan, bahkan hidup dan badan pun juga dipasrahkan. Maka itulah yang dinamakan syahadat, itulah yang dinamakan selamat. Jadi kita pending dulu babakan Nur Muhammad, yang kembali ke sanadnya, yakni uripe Allah. Jadi sesungguhnya seluruh manusia ini bersanadkan Allah, karena tanpa Allah maka tak akan wujud diri manusia kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua mendapat pelajaran hikmah ini. Semoga dimudahkan di dalam memahaminya, semoga dimudahkan di dalam mengaplikasikannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita hormati bersama di bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajabin wa sa'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajabin wa sa'bana wa ballighna Ramadana. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.